Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilaf Manis yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program Kabar Petang. Hari ini Selasa 27 Maret 2023 kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, spanduk Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali yang menggunakan kerudung menuai polemik di masyarakat. Pada spanduk tersebut, dia terlihat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pegiat media sosial Bahrum Ahmadi mengomentari spanduk Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali yang memakai hijab memberi ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Menurut dia, perubahan penampilan Grace Natali berbau kepentingan politik untuk dari kalangan Muslim. Bagaimana bentuk-bentuk pencitraan berkedok agama dalam pilkada dan pemilu? Apakah Grace melakukan politik identitas yang buruk? Apakah demokrasi biang politisasi agama? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Ketua Forum Dr. Muslim Peduli Bangsa, Bung Ahmad Sastra. Assalamualaikum Bung Ahmad Sastra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nanang Setiawan. Alhamdulillah. Sehat Bung ya? Alhamdulillah sehat, semangat. Baik, Bung. Isu politisasi agama dan politik identitas kembali mencuat jelang pemilu 2024 nanti. Sejumlah politisi mendadak tampil Islami, sebagaimana biasanya. Bagaimana bentuk-bentuk pencitraan berkedok agama dalam pilkada dan pemilu, Bung? Ya, memang kadang-kadang eh, membosankan ya menceritakan tentang praktek-praktek demokrasi ya. Tetapi memang karena ini terus berulang, ini kan berarti sudah menjadi karakter dan memang umat Islam terutama itu harus memahaminya. Bahwa di dalam praktek demokrasi itu yang muncul memang kontradiksi itu atau dalam bahasa filsafat namanya paradok itu. Jadi selalu kebalikan-kebalikan gitu ya. Misalnya janjinya A, faktanya itu B gitu ya. Kemudian termasuk ya bagaimana seseorang calon pemimpin di negeri ini ya menggunakan simbol-simbol Islam. Padahal sebenarnya dia itu pendengki Islam gitu ya. Kan di negeri kita ini yang hari ini muncul justru Islamofobia di satu sisi. Tetapi di sisi lain kenapa simbol-simbol itu justru muncul di saat menjelang pemilu. Nah ini kan satu paradok namanya, paradok demokrasi sekulerisme. Dalam artian di satu sisi ideologi ini adalah anti-Islam gitu. Tetapi orang-orang yang memencalonkan justru menggunakan atribut Islam. Nah, ini kan sebenarnya membuktikan adanya semacam kebohongan publik. Apa sebenarnya tujuannya? Ya tidak lain dari pragmatisme namanya, pragmatisme politik namanya. Pragmatisme politik itu kan untuk mendapatkan suara atau dukungan dari umat Islam. Kenapa begitu? Karena secara faktual bangsa ini kan mayoritas Muslim. Sementara ideologi yang diterapkan itu justru anti agama. Di satu sisi, umat Islam kan dibutuhkan suaranya. Berarti harus pakai identitas palsu dong gitu. Berarti harus pakai pencitraan dong. Iya, itulah satu-satunya cara membuat pencitraan untuk semata-mata mendapatkan simpati dari umat Islam. Padahal di belakang itu sendiri adalah sistem politik yang anti-Islam. Sekulerisme itu anti-Islam. Ini berulang-ulang sebenarnya di negeri kita ini, terutama ketika menjelang pemilu gitu, Mas Nanang. Iya, jadi
kayaknya tradisi gitu ya, tradisi yang ya tradisi tipu-tipu gitu. Mungkin ritual ya, mungkin ritualnya seperti itu. Iya, jadi nggak pakai sesajen, Ya, tapi pakai. Baik, next, Bung Sastra. Di spanduk itu Grace Natali pakai kerudung, walaupun kerudungnya ndak sempurna gitu ya. Terus kemudian ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Apakah Grace telah melakukan politisasi agama? Hal ini karena diketahui Grace Natali adalah seorang umat Nasrani. Nah, bagaimana tanggapan Bung Sastra? ya, memang ini memang yang paling tahu Grace Natali sih ya, yang paling tahu persis ya artinya apakah benar dia Kristen, jangan-jangan sudah mualaf itu misalnya gitu ya, misalnya kemudian juga dari sisi niatnya mungkin dia juga yang paling tahu gitu ya. Saya kira nanti ketika sudah ada semacam polemik di masyarakat, mungkin Grace Natali akan menyampaikan sendiri nantinya ya. Tapi terlepas dari itu, andaikan ya ini andaikan andaikan perilaku itu atau penampilan itu berangkat dari semacam paradok gitu ya. Pertama dari sisi momentumnya ya, ketika momentumnya itu adalah menjelang pemilu, yang pertama yang kedua berkaitan dengan sebuah bulan ya, bulan suci umat Islam ya kan, kemudian yang ketiga jika benar gitu faktanya ternyata itu non muslim gitu ya, terlepas dari nanti pengakuan atau kejujuran atau keterangan yang akan disampaikan Grace Natali gitu ya, kalau faktanya misalnya seperti itu, maka momentum-momentum seperti itu dengan sikap yang seperti itu juga itu akan disebut sebagai pencitraan dan lebih dari itu bahkan ini disebut sebagai politisasi agama, di mana agama itu ditunggangi gitu, agama itu diambil manfaatnya, agama itu dimanfaatkan gitu untuk eh, apa namanya menarik simpati orang yang beragama itu. Nah, dalam hal ini kan tentunya Islam karena kerudung itu kan simbol Islam, simbol ajaran Islam yang bahkan itu sifatnya wajib itu. Nah, ini memang eh, kita akan bisa menjawab itu ya kalau kita lihat Grace Natali sendiri ya, termasuk yang bikin spanduk itu siapa, jangan-jangan nanti dia katakan ini yang bikin bukan dia misalnya gitu ya, kemudian sehari-harinya jangan-jangan dia udah pakai atau mualaf gitu ya. Nah, andaikan tidak gitu ya, andaikan tidak, ini karena saya nggak ingin menuduh gitu ya, andaikan tidak, tetapi ini sebuah kontradiksi, maka inilah justru contoh politisasi agama itu yang banyak di antara kaum sekuler itu meneriakkan tidak boleh mempolitisasi agama, terutama Islam. Tapi dengan praktek ini justru Justru mereka sedang mempraktekkan politisasi agama gitu jika benar seperti itu ya. Dan mungkin juga nanti orang lain juga akan banyak melakukan ya. Semakin mendekati pemilu akan banyak paradok-paradok itu, keanehan-keanehan gitu, kontradiksi-kontradiksi perilaku yang tujuannya hanya pragmatisme politik semata, hanya ingin mendapatkan suara banyak dari umat Islam. Karena demokrasi itu kan membutuhkan suara gitu untuk dia menjadi terpilih itu menjadi anggota dewan dan seterusnya gitu. Itu Mas Nanang. Ya, baik. Bung Sastra, apakah sikap Grace ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa sekarang untuk memilih para calon pemimpin, mereka sengaja menjadikan Islam sebagai ajang pencitraan serta mengatasnamakan Islam demi kepentingan politik. Politik mungkin ada ya dalam Islam, cuma ini kepentingan politik yang mungkin ya tidak baik. Ya, sebenarnya ada dua sisi ya kalau menurut saya ya. Jadi yang pertama begini, mengatasnamakan Islam ya demi kepentingan politik itu satu sisi adalah logis. Logisnya itu apa? Karena logisnya itu kan karena menggunakan logika suara ya, logika suara bahwa demokrasi itu kan memang eh, para calon itu membutuhkan suara yang terbanyak gitu kan. Dan
di Indonesia sendiri itu kan umat Islam tuh karena mayoritas gitu. Di satu sisi kan memang seperti itu sehingga eh, ketika mereka tuh menggunakan pencitraan Islam seolah-olah Islami gitu ya, walaupun dadakan dan umat Islam juga sudah banyak yang tahu juga gitu ya, tapi tetap aja mereka lakukan karena memang masih banyak umat Islam yang juga mudah sekali dirayu gitu ya. Nah, antara perilaku dia melakukan pencitraan dengan mayoritas Muslim di Indonesia, di mana suara ini memang dibutuhkan, ini disebut logis. Logis itu yang memang masuk akal, memang seperti itu gitu. Tapi di sisi lain juga justru irasional, tidak logis. Kenapa? Karena ini pencitraan gitu. Kalau pencitraan itu A, berarti faktanya sebenarnya itu adalah B gitu. Kalau mencitrakan diri itu cinta Islam, itu sebenarnya dia membenci Islam sebenarnya mah gitu. Ketika dia seolah-olah Islami, padahal sebenarnya mah eh, nggak Islami gitu. Nah ini kan sebenarnya bisa dibuktikan kalau kita flashback ke belakang, justru yang terjadi adalah bentuk-bentuk Islamophobia gitu. Bahkan kemarin itu yang namanya buka bersama jadi larang gitu ya. Kemudian ajaran-ajaran Islam juga dipersoalkan, usaha-usaha untuk memperjuangkan Islam juga justru dipersoalkan, kemudian dibangun narasi radikal-radikal dan seterusnya. Ini kan menjadi paradok gitu. Ketika orang-orang yang sebelumnya itu bersuara lantang tentang larangan menolak Islamophobia misalnya gitu, kemudian melarang politisasi agama, kemudian melarang politik identitas. Tapi ketika mereka sekarang ini mendekati pemilu, justru mereka yang melakukan. Itu kan aneh jadinya kan. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya menjadi gamblang siapa sesungguhnya mereka itu yang suka mendadak Muslim itu, yang mendadak Muslim, mendadak pakai koko, mendadak pakai peci, mendadak pakai surban. Kalau itu umat Islam sih masih pantas lah gitu ya. Tapi kalau ternyata itu non Muslim, pakai koko, pakai peci, pakai sorban, mungkin pakai tasbih, mungkin pakai sajadah, mungkin nanti gendong masjid sekalian gitu ya. Nah, ini kan nanti sebenarnya menjadi sangat memalukan ya, dan kalau ini terus diulang nanti rakyat akan bosan juga, akan muak juga ujungnya nanti. Begitu Mas Nana. Ya, Bung Sastra. Apakah demokrasi ini memang biang politisasi agama? Dan apakah demokrasi ini mendorong partai dan politis untuk melakukan politisasi agama? Ya, betul. Betul sekali itu. Jadi uh, satu kebohongan besar juga sebenarnya yang diteriak-teriakan oleh mereka itu sebenarnya mereka juga yang inkonsistensi juga gitu ya. Uh, ini kan sebenarnya satu pelajaran berharga juga bagi bangsa mayoritas Muslim ini ya, bahwa secara genealogis yang namanya ideologi demokrasi sekuler, sekulerisme itu sendiri sudah difatwa haramkan oleh MUI tahun 2005, di mana secara maknanya itu adalah memisahkan antara agama dan kehidupan, terutama politik dan atau negara gitu ya. Kan ini sebenarnya sudah jelas dan fatwanya juga jelas gitu kan. Tapi karena umat Islam itu mayoritas dan demokrasi itu membutuhkan suara, maka otomatis agama ini menjadi korban gitu. Agama ini betul-betul menjadi tersangka. Islam ini menjadi tersangka. Kadang-kadang di satu sisi digebukin gitu ya, dipersekusi, dihina, dilecehkan ajarannya gitu ya. Tapi di sisi lain kadang-kadang dielus-elus gitu, digadang-gadang gitu kan. Satu sisi ajarannya tidak semua diterima, misalnya bahkan dituduh gitu ya, ajarannya itu menimbulkan radikalisme, misalnya tentang jihad dan khilafah misalnya, jelas-jelas itu adalah dua ajaran Islam, tapi di negeri ini ditolak gitu kan. Nah, di satu sisi seperti itu, tapi sisi lain kan mereka harus meraup suara umat Islam. Kalau mereka jujur dalam arti tampil apa adanya gitu ya, apa adanya yang anti Islam, ya pastinya ditinggal sama umat Islam. Misalnya mereka kampanye misalnya, saya adalah pejuang demokrasi,
pejuang sekulerisme, saya tolak Islam dari negeri ini, ya pasti ditolak kan begitu. Tapi karena suasananya itu sedang ingin meraup suara, maka otomatis mereka akan merayu umat Islam ini. Nah, kecuali setelah mereka jadi. Nah, kalau mereka jadi ya muncul aslinya kan akhirnya kan yang sesungguhnya mereka itu justru anti-Islam. Mungkin kerudungnya dicopot, petsnya dicopot, mungkin dibuang gitu kan, terus kembali lagi sebagai semula, seperti semula kan gitu. Nah ini kan memang sedih kita ya, jadi Islam ini di negara demokrasi menjadi tertuduh, ditunggangi gitu ya, dipersekusi gitu ya, dihinakan gitu. Bahkan ya dianggap hanya sebagai prasmanan aja kalau mana yang menguntungkan mereka itu yang diambil, mana yang merugikan yang nggak diambil. Ya contohnya misalnya ajaran tentang jihad dan khilafah itu ditentang, tapi kenapa zakat nggak ditentang? Ya karena ada uangnya. Kenapa haji nggak ditentang? Ya ada uangnya. Karena uang itu kan menguntungkan. Kan gitu kan? Nah ini kan seolah-olah jadi prasmanan ajaran Islam. Padahal Islam tuh harusnya kafah gitu. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Seharusnya umat Islam atau manusia itu masuk Islam secara menyeluruh sebenarnya. Semua ajaran tidak boleh diambil satu, yang lain dibuang. Sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan yang menguntungkan dia. Nah ini kan nggak boleh. Nah saya kira betul bahwa demokrasi itu menjadi biang gitu ya, politisasi agama atau politik berkedok agama Islam ini. Saya kira itu Mas Nanang. Ya, terakhir Bu Sastra. Bagaimana cara kita untuk mencegah politisasi agama dan pencitraan berkedok agama, Bu? Yang pertama tentu kita yang sudah paham harus mencegah ya, mencegah politisasi agama dan politik berkedok Islam ini dengan melakukan proses penyadaran politik kepada umat Islam. Ya, baik melalui pendidikan intensif, pembinaan maupun dakwah. Ini yang pertama. Sehingga umat Islam itu betul-betul tersadarkan dengan fakta-fakta yang muncul. Itu kita harus jelaskan betul apa sih ini sesungguhnya gitu. Ini permainan apa sih sesungguhnya gitu ya. Nah, dari proses apa namanya penyadaran itu kan di situ termasuk di dalamnya itu apa yang disebut dengan islamisasi politik gitu ya. Jadi kalau islamisasi politik itu kan nanti berkaitan dengan paham, berkaitan dengan mafhum gitu ya, berkaitan dengan apa namanya pemahaman yang baru, buat view yang baru gitu ya, bahwa politik itu ya harus diislamisasi gitu, bukan malah Islam itu dipolitisasi, tapi politik justru harus diislamisasi. Ini yang pertama, ada proses penyadaran. Kemudian yang kedua, eh, umat Islam justru harus bersatu untuk membentuk partai politik Islam yang sesungguhnya gitu, yang ideologis gitu, nggak nggak semu gitu, nggak setengah-setengah gitu. Supaya apa? Supaya menjadi pendidikan bagi umat Islam, sehingga menjadi rumah besar umat Islam, sehingga umat Islam itu tidak terpecah di mana-mana. Ini kan semua partai ada umat Islam di situ. Kalau sudah terjadi bentrokan, ya umat Islam juga yang rugi. Bahkan kadang-kadang pilkades aja terjadi bentrok antar umat Islam, karena umat Islam kan menjadi terpecah. Kenapa terpecah? Karena nggak punya rumah ideologis. Harusnya kan kita ini membuat rumah ideologis yang menyatukan umat Islam ini, sehingga eh, melangkah bersama visinya, misi, program, dan strategi ini benar-benar menyatu dalam rangka apa? Ya tentu dalam rangka menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan negeri ini dari eh, ideologi penjajah, kapitalisme sekuler, ya kan? Kemudian mungkin sosialisme ateis gitu kan? Itu kan tentang ideologi-ideologi. Ya ideologi harus dilawan dengan ideologi lagi. Nah, umat Islam potensinya sudah luar biasa di negeri ini, tapi sayang tidak bersatu hanya karena tidak punya rumah besar gitu. Nah, kalau sudah ada rumah besar, tentu umat ini akan berjuang bersama, berjamaah gitu, memperjuangkan Islam gitu karena partai politik Islam itu ya berideologi Islam, berakidah Islam, yang memperjuangkan Islam, yang mewujudkan Islam rahmatan lil alamin itu, melanjutkan kehidupan Islam di negeri ini yang memang mayoritas
kemudian juga bukan hanya mayoritas, tetapi Indonesia itu yang memang diciptakan oleh Allah, eh, milik Allah gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir saya kira yang paling penting juga itu tentu menegakkan institusi politik Islam di negeri ini gitu ya. Ini juga sangat penting karena kalau sekedar politik aja tentu tidak cukup itu ya. Karena Rasulullah itu bukan hanya membentuk satu jamaah, tetapi Rasulullah juga memimpin sebuah daulah. Nah, karena itu kita juga harus berusaha berjuang bersama umat untuk mewujudkan institusi politik Islam itu. Sebagaimana Rasulullah telah mencontohkan kepada kita. Bukankah kita semua umat Islam ini diminta untuk mencontoh Rasulullah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bukankah kita itu diminta untuk menjalani jejak-jejak yang dilakukan oleh Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah? Tentu yang disebut sunnah itu bukan hanya ibadah mahdoh, tapi keseluruhan perilaku Rasulullah, baik sebagai anggota keluarga, sebagai pemimpin, bahkan sebagai pemimpin negara sekalipun, itu adalah sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, saya kira itu Mas Nanang, semoga bermanfaat bagi semuanya. Baik, terima kasih Bung Sastra atas penjelasannya. Semoga membuka wawasan bagi kita semua bahwa jangan tertipu dengan baju. Tapi Peci. harus jangan tertipu dengan peci, kerudung atau yang lain. Tapi ideologi yang diemban, kemudian visi misi politiknya itu bagaimana? Apakah pro terhadap umat Islam ataukah justru kontraproduktif dengan umat Islam? Baik, semoga Bung Ahmad Sastra keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Amin taala. ya Allah, amin. Amin. Salam sukses dan semangat selalu. Baik, pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, demikianlah kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Akhir kata, saya Nana Syah undur diri dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia maupun di akhirat nanti. Selamat menunaikan ibadah puasa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.